lihat iklan-iklan Gojek gitu kan, itu kan keren-keren iklannya, kreatif-kreatif banget. Nah, itu anak desain yang desain, anak DKV itu. Terus kalau kamu lihat iklan Spotify, tadi kan sebagai anak DKV kita juga belajar videografi ya kan. Iklan Spotify itu yang bikin juga anak DKV itu. Iya, betul. Halo Saners, kembali lagi di channel Bekal Masuk Kampus Majalah Sunday. Bersama aku Fadia, dan sekarang nih aku lagi ditemenin sama salah satu kakak mahasiswa dari Universitas Polimedia. Nah, sebelum kita ngobrol nih Kak, boleh dong aku mau kenalan nih sama kakak. Iya, boleh. Nama kakak siapa? Perkenalin, nama aku Aris Kurniawan. Aku dari kampus Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta Selatan. Dipanggilnya apa tuh? Aris. Oh, Kak Aris ya berarti. Sebelumnya aku mau nanya, kakak kan di Universitas Polimedia ya. Alasan kakak masuk ke sana tuh apa sih? Kan masih banyak nih universitas-universitas lain, dan kenapa kakak milih Universitas Polimedia? Gimana ya? Alasan masuk Polimedia. Kalau saya pernah baca sejarah itu, Polimedia itu politeknik pertama yang ada di Jakarta yang berfokus pada industri kreatif. Mulai dari desain grafis sebagai pelopornya, kemudian berkembang jadi percetakan, jadi desain mode, jadi animasi, jadi bahkan sekarang ada perhotelan sekalipun di sana. Ya, reputasi itu bikin aku pengen ke sana sih. Ya. Tapi nggak ada paksaan dari orang tua, atau kakak yang mau ke situ, atau dari orang tua juga nyuruh di situ? Lebih ke rekomendasi orang tua. Tapi saya juga pengen ke situ gitu. Oke. Ada nggak sih Kak tips masuk ke kampus negeri itu gimana? Kalau tips secara khusus mungkin nggak ada sih. Lebih ke kamu ikut ujiannya, ujian masuk, nanti kamu bakal dinilai di situ dan kamu bakal nerima email masuk apa enggak gitu. Jadi kuncinya lakukan yang terbaik. Iya, betul. Nah, kan kakak di Universitas Polimedia ya, kakak ngambil jurusan apa tuh? Desain grafis. DKV? Desain grafis dan DKV itu sebenarnya dua hal yang hampir mirip, tapi mereka dipisahkan dengan sebuah tingkatan. Kalau DKV itu biasanya S1, sementara kalau di desain grafis tuh di sini tingkatnya D3 di kampus saya. Beda berarti ya? Dan aku tuh sama. Tapi yang diajarin di dalam prodi ini 11-12 sama. Oke. Jadi kalaupun kamu ada temen yang di kafe gitu, kamu bakal relate banget sama temenmu itu. Soalnya yang kalian kerjain tuh sama gitu. Kenapa kakak milih jurusan DKV? Kan masih banyak kan jurusan-jurusan lain, dan kenapa kakak milih jurusan DKV? Oh, kalau itu sih preferensi pribadi sih ya. Kenapa tuh? Saya suka menggambar, saya suka komputer, saya suka menciptakan desain, jadi saya bakal masuk situ. Oke, udah ada minat berarti ya? Dulunya itu kakak SMA atau SMK? SMA. Ya, sayangnya aku SMA. SMA. Kan biasanya yang masuk ke desain-desain itu emang yang dulunya kan SMK ya, maksudnya mereka kan udah jurusan, jadi lanjut ke jurusan di kampusnya gitu. Iya, bener. Tapi kan kakak dari SMA nih, jarang banget nih yang masuk ke universitas yang jurusannya tuh DKV gitu, desain. Padahal kan dulunya SMA, dan biasanya anak-anak SMA tuh kan masuknya kayak biologi, kimia gitu, dan kakak malah terjun ke DKV gitu. Ilmu murni bikin aku pusing, sumpah. Jadi aku bakal nyari ke ilmu kreatif aja gitu. Keren sih, tapi dari SMA ke DKV. Ya, makasih. Itulah privilege SMA, kamu bisa masuk kemana aja. Iya sih, benar. Kak, kalau boleh tahu jurusan DKV itu ngapain aja? Kakak belajar apa aja di situ? DKV, kalau dilihat dari singkatannya, DKV itu desain, komunikasi, dan visual. Secara kamu di sana bakal belajar tentang desain, cara berkomunikasi lewat desain, dan cara membuat desain dengan visual yang menarik.
Ada nggak sih videografi, fotografi itu ada tapi Kak? Ya ada. Desain nggak cuma sekedar kita bikin poster gitu aja. Tapi desain tuh luas cakupannya. Kamu lihat poster baliho yang ada di tower, yang ada di depan kolam renang, yang ada di entah mana aja itu desain termasuknya. Iya. Susah nggak sih jadi anak DKV? DKV, Desain Komunikasi Visual. Dilihat dari singkatannya itu desain komunikasi visual. Kita belajar tentang desain, kita belajar tentang cara berkomunikasi lewat desain, terus kita belajar tentang bikin desain dengan visual yang menarik gitu. Ada nggak Kak, tapi project yang paling sulit gitu atau project yang paling gampang di DKV? Project yang paling sulit kalau kata aku, kami pernah disuruh bikin buku cerita anak gitu. Kita harus desain dari sampulnya, dari daftar isinya, dari tulisan-tulisan di dalamnya. Sekaligus kita bikin ilustrasi dalam buku itu. Ilustrasi yang sebagaimana bakal diminati anak-anak gitulah. Kalau aku kan, jujur aku kan anak DKV juga ya kayak, aku masih SMK nih. Kalau aku dulu disuruh bikin majalah kuliner, itu kita yang fotografi sendiri, kita yang desain semuanya sendiri. Tapi emang seru sih, karena ada effort dari kitanya juga, gitu-gitu kita yang bikin semuanya. Walaupun ya kalau salah dikit pasti kan diomelin gini-gini, cuma ya seru aja. Kalau kita udah punya minat dalam sebuah proyek itu, kita pasti bakal semangat nyelesain proyek itu. Teman-temanku bikin karya buku cerita itu bagus-bagus. Nah, ini faktor teman-teman. Kalau ada teman kita yang bikin sesuatu yang semangat banget, kita bakal jadi semangat juga di situ. Iya. Betul. Kakak D3 ya? Ya benar, D3. Ada nggak sih, kan kalau aku kan SMK ya. Nah, ada nggak sih perbedaannya gitu di DKV-nya SMK sama di DKV-nya D3 gitu? Ada nggak yang membedakan? Kalau aku kan ada fotografer, videografi, terus content creator, terus ya bikin majalah dan lain-lain, desain gitu. Ada yang membedakan nggak? Kalau kulihat dari pernyataanmu barusan, kayaknya 11-12 sama banget. Tapi aku kurang tahu deh gimana cara belajar di SMK gitu. Iya, karena dulu kan kakak SMA ya, bukan SMK, jadi ya. Paling cakupannya kalau di universitas tuh bakal lebih luas lagi. Lebih dalam lagi juga gitu. Iya. Di kuliah kita juga belajar tentang filosofi, kita belajar tentang sejarah, kita belajar tentang teori-teori desain gitu. Dan kalau kita salah milih warna pun pasti bakal diomelin. Itu warna kamu kok kayak gini sih gitu. Iya, ditanya pasti karena filosofi warna itu tuh apa, nyambung nggak? Benar. Iya. Sama sih aku juga kayak gitu, rinci pokoknya. Kalau di jurusan DKV itu biasanya prospek kerja apa sih yang biasa ditawarin? Nanti kalau misalnya kita jadi anak DKV, itu kita lulusnya tuh bakal kerja tuh jadi apa gitu. Nah, ini banyak yang bikin orang insecure. DKV tuh kerjanya apain sih? Walau nggak terlihat, DKV itu kerjanya luas banget. Saking luasnya sampai orang-orang nggak bakal ngelihat kerja kita gitu. Contohnya nih, kamu pintar ngedesain, kamu nanti bakal jadi orang yang ngedesain iklan di brand gede. Kamu lihat iklan-iklan Gojek gitu kan, itu kan keren-keren iklannya, kreatif-kreatif banget. Nah, itu anak desain yang desain, anak DKV itu. Terus kalau kamu lihat iklan Spotify, tadi kan sebagai anak DKV kita juga belajar videografi ya kan. Iklan Spotify itu yang bikin juga anak DKV itu. Iya betul. Logo-logo di jalan pun itu anak DKV juga itu yang buat. Terus enaknya itu DKV itu, saking luasnya kamu sampai juga bisa menjalar ke ilustrasi digital gitu. Kamu bikin ilustrasi buku, bahkan ngembangin ilustrasi game gitu. Ikut ke brand-brand gede, atau bahkan kamu bisa bikin studio baru yang kecil gitu. Iya. Teman SMK itu kan pada mau masuk dunia perkuliahan juga kan sekarang. Nah, banyak banget nih yang ngeluh kalau mau masuk jurusan DKV, katanya nanti mahal lah, gimana gitu. Benar nggak sih kalau di DKV itu mahal biayanya gitu? Kalau dibilang mahal sih, ya mahal.
Aku jujur nih, kalau dibilang mahal pasti mahal. Tapi yang namanya ilmu itu pasti mahal. Iya betul. Aku ingat sebuah pepatah di kampungku dulu. Aku lupa pepatahnya apa, tapi artinya di setiap mengemban ilmu itu kamu pasti harus punya modal. Iya. Jadi walaupun modal kuliah itu mahal, kita jalanin aja. Itu demi kita menempuh ilmu. Iya. Cuman kalau dibandingin sama jurusan lain gitu, sebenarnya nggak mahal-mahal amat tuh di kafe itu. Ya, aku punya kenalan di jurusan kesehatan masyarakat tuh ya. Itu UKT-nya hampir 2 kali lipat daripada UKT-ku. Oh. Berarti bisa dibilang murah nggak sih? Lumayan sih ya. Iya, oke. Terus yang biasa dikeluhin mahasiswa baru itu di semester 1 mereka bakal ada nirmana. Itu beneran kamu bikin prakarya dari kardus, dari busa foam, dari plastik apa gitu. Itu yang bikin mahal. Kamu cari materialnya gitu. Oh iya. Beli bahan-bahannya ya. Apalagi kan biasanya mahasiswa baru kan belum kenal sekitar kampus gitu ya kan. Jadi mereka pasti pusing itu nyari bahannya di mana, ngeluarin duit berapa gitu. Ini Kak, pernah nggak sih Kakak diomelin dosen? Aduh, Misalnya kayak telat deadline. wah buka aib nih jadinya nih. Tapi pernah nggak diomelin dosen? Pernah, nggak mungkin sih kamu nggak pernah diomelin sih. Iya. Sering tapi. Nggak sering kok, untungnya nggak sering. Tapi ada nggak sih dosen yang paling galak tuh di situ, ada nggak Kak? Ada dosen yang paling disiplin banget. Iya. Itu dosen fotografi, bukan. Fotografi. Iya bener, fotografi deng. Fotografi. Dosenku fotografi itu, kalau kamu telat masuk jam di kelasnya semenit aja, kamu nggak boleh masuk. Ketahuan ya, aku sering telat nih. Oke. Tapi ilmu yang diberikan tuh juga benar-benar bermanfaat. Ada macam-macam dosen di perkuliahan itu. Ya. Ada banyak kepribadian dan itu adalah latihan kita untuk menanggapi masyarakat yang lebih bermacam-macam lagi warnanya. Betul. Gini Kak, aku kan anak SMK ya, mungkin nanti tahun depan baru lulus itu mau masuk dunia perkuliahan juga nih. Ada nggak sih tips juga buat teman-teman SMK, SMA yang mau masuk ke dunia perkuliahan, terutama untuk jurusan DKV, apa aja sih bekal yang harus kita siapin untuk masuk ke jurusan DKV? Bekal yang disiapin, Ya. apa ya? Mental, itu paling sih. Mental paling nomor 1 itu. Karena dunia perkuliahan itu jauh berbeda sama dunia sekolah ya kan. Bedanya gimana tuh Kak? Pertama, kamu gak punya seragam. Terus kedua, jam kuliah kamu seenak dosen. Beneran. Okay. Mungkin ada jadwal, tapi dosen punya wewenang buat mindah-mindahin jadwal sesuka hatinya gitu. Jadi kita benar-benar harus ngejar ya yang ditetapin dosen gitu. Berarti nggak nentu sesuai ke dosen? Ya. Mungkin ada jadwal jam 10 ya kan. Beberapa dosen bakal matoin itu jam 10. Tapi ada juga nanti dosen yang aku nggak bisa nih jam 10 nih. Kita bakal undur sampai jam 2 dulu. Oke, waduh. Ini yang udah nyampe di kampus jam 9 otomatis nunggu di situ. Selain mental ada lagi nggak tuh? Siapan biaya sih. Biaya, ya. Seperti yang gue bilang tadi, mimpi buruk mahasiswa baru di DKV itu nirmana. Kamu bakal butuh banyak banget material, mulai dari cat, kertas, kardus, busa dan sebagainya macamnya. Tapi awalnya dari kertas dulu nggak digambar dulu gitu atau gimana? Bener. Dan semua benda-benda itu nggak ada yang murah. Nah, iya makanya. Terus penilaiannya gimana tuh? Susah banget nggak dapat nilai bagus di sana? Seni itu subjektif. Bagus enggaknya karya kamu itu tergantung siapa yang menilai kamu. Tapi
kamu bisa mastiin kamu nilai bagus kalau kamu disiplin dan nggak pernah telat deadline itu. Soalnya dosen tuh nggak bakal bilang karya kamu ampas gitu, karya kamu jelek, nggak bakal. Dia bakal lihat dari estetikanya kalau yang ini udah bener menurut hukum-hukum desain. Dilemanya anak desain itu pasti telat, bener. Anak desain tuh pasti telat. Karena bisa aja tuh kamu udah bertekad banget ngerjain ini, tapi aduh otakku gak bisa jalan. Aku sering banget ngalamin hal kayak gitu. Ya bener kan, desain itu gak bisa dipaksain. Nah, Sanders, kita udah ngobrol nih bareng Kak Aris mengenai Universitas Polimedia jurusan Desain Komunikasi Visual atau Desain Grafis ya? Ya. Terima kasih juga Kak Aris sudah mau ngobrol bareng aku di podcast Majalah Sunday. Dan jangan lupa juga nih teman-teman nantikan terus podcast Majalah Sunday. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube-nya Majalah Sunday. Dan satu lagi jangan lupa follow akun dari Majalah Sunday. Bersama aku Fadia dan Kak Aris. Ya. See you, bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa.